Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulur di seluruh Nusantara di channel Saung Mas 81, channel yang selalu menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga amalan-amalan yang pernah dipakai oleh beliau, dan juga spiritual yang saya alami secara pribadi. Terima kasih kepada para sedulur-sedulurku yang sudah mensubscribe channel ini, yang selalu mendukung channel ini. Mugi-mugi selalu diberikan kesehatan waluya jati kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Dan selalu diberikan rezeki yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan, dideraskan bagaikan air jam-jam yang terus mengalir tiada henti. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini, di pertemuan saat ini, saya ingin memberikan amalan yang pernah dilakukan oleh Kanjeng Sinuhun Kalijogo tentang bagaimana mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala melalui. Kon katanya Sunan Kalijaga pernah mengamalkan amalan berupa wirid khusus untuk menarik rezeki. Nah, wirid ini pernah diajarkan oleh Sunan Kalijogo yang menjadi salah satu anggota Dewan Wali Songo. Sunan Kalijaga kerap mengamalkan doa atau wirid ini untuk melancarkan rezeki. Lalu Sunan Kalijogo menggunakan rezeki ini untuk berbagi terhadap sesama di masanya. Sebelum melakukan doa dan wirid yang dilakukan oleh beliau, alangkah lebih bijaknya jika kita mentawasulkan dulu untuk Kanjeng Sunan Kalijogo. Sallallahu alaihi wasallam. Ruhai. Sewalillahilahumul al-fatihah. Iya kan dulu ya. Amin amin ya robbal alamin. Baik sedulur, kita lanjut. Jadi sebelum melakukan doa dan wirid, lakukanlah terlebih dahulu sholat hajat 4 rakaat. Sholat hajat yang dilakukan oleh beliau 4 rakaat itu, yang pertama adalah setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, dilanjut membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Lalu di rakaat kedua, setelah membaca surat Al-Fatihah, dilanjut membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 20 kali. Lalu di rakaat ketiga, setelah membaca surat Al-Fatihah, dilanjut membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 30 kali. Dan di rakaat keempat, setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali. Jadi selama 4 rakaat itu, di rakaat pertama, kedua, ketiga, dan keempat, 10, 20, 30, 40 membaca surat Al-Ikhlasnya. Paham ya sedulur ya? Insya Allah. Lalu setelah melakukan sholat hajat, kita melakukan kunci, doa-doa kunci dulu, yaitu yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim, dibaca sebanyak 7 kali tahan nafas. Jadi dalam satu tarikan nafas,
membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 7 kali dalam 1 kali nafas. Oke, dilanjut ya sedulur. Lalu yang kedua, membaca istighfar sebanyak 7 kali sama dalam 1 kali tarikan nafas juga. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim sebanyak 7 kali dalam 1 kali tarikan nafas. Oke, dilanjut ya sedulur. Lalu membaca syahadat 7 kali sama dengan menahan nafas juga. Lalu ditambah dengan sholawat Nabi dibaca sebanyak 7 kali sama menahan nafas juga dalam 1 kali tarikan nafas. Boleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sayyidi mau dipakai mau tidak apa-apa. Karena yang namanya Sayyidi adalah gelar penghormatan bagi kita kepada beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebanyak 3 kali sama dalam 1 kali tarikan nafas juga. Hitung-hitung latihan pernapasan sedulur. Subhanallah. Lalu dilanjut membaca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali sama dalam 1 kali tarikan nafas juga. Nah ini kita harus tarik nafas dalam-dalam ya. Lalu membaca takbir Allahu Akbar sebanyak 7 kali sama dalam 1 kali tarikan nafas. Seusai membaca amalan tadi dengan khusyuk dan benar, lalu kirimkan surat Al-Fatihah kepada yang sedulur biasa tawasulkan. Silakan sedulur tawasulnya untuk siapa, para leluhur-leluhur, sedulur-sedulur tawasulkan terlebih dahulu. Kirim Al-Fatihah, lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim liridho ilahi ta'ala Al-Fatihah 1 kali. Lalu membaca ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 1 kali Al-Fatihahnya. Setelah itu membaca wa ila hadrati sayyidina Abu Bakar Umar Utsman Ali radhiyallahu anhu Al-Fatihah 1 kali kepada 4 sahabat ya sedulur. Jadi dalam bacaan untuk bertawasul kepada Kanjeng Nabi ataupun tadi kepada para sahabat, jika sedulur memiliki kalimat-kalimat yang lain silahkan, tidak apa-apa, yang penting tujuannya buat ini secara sesuai dengan Kanjeng Sunan Kalijogo yang sudah diajarkan ini. Kemudian membaca wa ila hadoti sayyidina malaikat kepada 4 malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail Al-Fatihah 1 kali saja. Selanjutnya membaca wa khususon ila hadoti sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu 1 kali Al-Fatihah. Lalu baca wa khususon ila ruhi wa jasadi sahibil jasad sahibul jasad, sebutkan nama sedulur dan juga nama ibu kandung binti siapa. Lalu Al-Fatihah 1 kali saja. Paham ya sedulur ya sampai sini ya. Nanti saya catat di video, di layar video dicatat. Setelah membaca khususon buat diri kita rohi wa jasadi, lalu membaca istighfar sebanyak 101 kali. Nah ini kita sudah mulai wirid nih, baca istighfar 101 kali. Kenapa ada satu buat diri kita, buat pancar. Dilanjut membaca hasbunallah wa ni'mal wakil 1001
kali. Kemudian membaca ya Latif sebanyak 1001 kali. Lalu membaca ya Hayyu ya Qayyum sebanyak 301 kali. Dilanjut membaca ya Karimu ya Wadud sebanyak 301 kali. Nah, amalan-amalan ini dan juga wirid yang tadi saya sebutkan di atas, lakukan secara rutin di setiap malam Jumat. Yakini bahwa segala sesuatunya itu akan berhasil. Karena apa? Hidup itu adalah suatu tentang keyakinan para sedulur. Karena yang pertama adalah yakin, ainul yakin, hakul yakin, isbatul yakin. Semakin kita yakin dengan apa yang kita kerjakan, semakin yakin dengan doa-doa dan amalan-amalan kita yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita ikhtiarkan. Amin, amin ya robbal alamin. Lalu ada yang bertanya, para sedulur, jikalau umur sudah tidak sesuai dengan ketentuan perusahaan, biasanya kan ada maksimal umur berapa, jika sudah 36 atau 40 bagaimana, apakah ini bisa dilakukan? Lakukan saja, karena rezeki Allah tidak ada yang tahu. Contoh, para sedulur-sedulur pasti memiliki sahabat-sahabat yang baik dan juga handai tolan yang baik. Tiba-tiba datang berkunjung ke rumah sedulur dan menanyakan kabar sedulur, sibuk apa sekarang, dan sedulur menanyakan tidak sibuk apa-apa, lagi belum bekerja. Lalu beliau menawarkan sebuah proyek atau ikut berdagang bersamanya, wallahu a'lam. Karena rezeki tidak yang tahu, kita berusaha untuk berdoa. Intinya itu sedulur, lakukan saja. Dan ini cocok untuk para pedagang atau orang-orang kantoran yang ingin segera naik jabatan, dan juga kepada mungkin para sedulur-sedulur yang baru tamat SMA atau tamat kuliah, lagi melamar pekerjaan, yang lamarannya mudah-mudahan segera diterima, lolos oleh perusahaan yang sedulur tuju. Amin. Lakukan amalan ini, siapa tahu mudah-mudahan cocok. Lakukan dengan sungguh-sungguh dan berkeyakinan. Itu sedulur kuncinya. Itu aja ya sedulur ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sedulur-sedulur di seluruh Nusantara. Amin, amin ya robbal alamin. Dukung terus sedulur channel ini dengan cara mensubscribe. Yang belum mensubscribe, dimohon untuk mensubscribe agar saya lebih bersemangat untuk menceritakan tentang sejarah para leluhur orang tua kita terdahulu dan juga amalan-amalan beliau-beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kebaikan-kebaikan atau perbuatan yang kita lakukan secara ikhlas di dunia ini. Amin, amin ya robbal alamin. Mohon ampura para sedulur jika saya punya salah kata atau kalimat pada saat penyampaian. Mohon diampura sedalam-dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.